Kamu tahu nggak sih? Sekarang kan, kamu tahu kalau Zoom itu ada fitur untuk ngeganti background kan? Mm-mm. Nah, aku tuh nggak Terus? pernah, aku tuh nggak pernah pakai gitu loh, nggak pernah pakai ganti background gitu karena menurutku kan alay gitu kan. Tapi, Yo, penting banget coba ganti tapi, background. tapi untuk Anjas Maradita, karena ini spesial ya kan, kamu kan youtuber apa segala macam, jadi aku pengen terlihat profesional, aku akan mengganti backgroundku supaya tampak profesional. Nah, udah. Kayak apa coba? No, fuck no. Ada background layarnya error. Semuanya selamat datang di channelnya Ritam KM, dan kali ini saya sudah ada bersama dengan Anjas Maladita. Hele, halo, halo, apa kabar? Halo teman-teman semua, aku Anjas Maradita. Aku adalah seorang, sekarang dibilang content creator ya biasanya. Content creator sama juga sebenarnya content creator dan creative planner. Creative planner itu apa? Creative planner itu ya ngejalanin usaha-usaha sampingan yang berhubungan sama kreativitas gitu. Lebih kayak entrepreneur tapi di bidang kreatif gitu. So everything yang kreatif bisa diarahkan ke bisnis sebenarnya, bisnis simple-simplean lah. Jadi Gitu sebenarnya Kak Adit. Itu sih aku. creative planner itu adalah orang-orang yang bekerja di bidang kreativitas gitu ya. Betul, betul. Ya, Jadi kalau memanfaatkan misalnya, kreativitas untuk entrepreneur. misalnya aku bakat merangkai origami terus tak jual, itu creative planner juga berarti ya. Kalau misalnya merangkai origami terus dijual masih masih agak konvensional kan prinsipnya. Hmm. Tapi kalau creative planner tuh bisa ngarahnya gini. Kamu bikin origami, terus kamu YouTubein, terus orang-orang kamu iklanin, kamu populerin itu origami, akhirnya orang-orang bisa memesan origami spesial buatanmu dengan harga yang lebih tinggi daripada origami lainnya. Nangkep maksudnya nggak kayak? Ngerti. Ya, Nggak, aku cuma ada bayangin, sisi-sisi. cuman Nah, bayangin origami spesial tuh gimana maksud, kayak melipat jadi muka Donald Trump. oh, Wow, sangar enggak. sekali. Gimana? Tapi ketika orang tahu ini buatannya Adit, maka harganya jauh lebih tinggi daripada ini buatannya Anjas yang Oh gitu. sama-sama bentuknya ayam ceker gitu. Oke. Jadi sebenarnya Gitu. creative planner itu adalah seni membohongi orang dengan branding. Eh, Jadi gini Jas, kan kamu tadi bilang kamu adalah creative planner nih. Ngefek nggak sih pandemi ini sama pekerjaanmu sebagai creative planner? Sejujurnya kalau dari sisi ngefeknya yang ngefek banget. Karena part of creative planner ini kan personal branding di mana kita juga ngurusin hal-hal offline, nggak cuman online. So, yang offline kan udah nggak bisa dilakukan satupun gitu. Jadi semuanya harus di switch. Nah, tapi kan otaknya creative planner ini kan bukan bisnis konvensional. So, kalau misalnya kita jualan di pasar biasanya, tapi creative planner ini kan sebenarnya jalur utamanya bukan pasar, tapi memanfaatkan marketnya gitu. Jadi marketnya masih hidup ya, masih bisa cari duit sebenarnya. I see. Tapi ngaruhnya tuh sebenarnya positif apa negatif sih di creative planner ini? Kalau ngaruhnya negatif, banyak negatifnya, banyak banget negatifnya. Tapi ada hal positifnya juga gitu loh. Maksudnya mutual lah gitu. Kalau dari sisi creative planner ya, dua-duanya dapat gitu. Karena gini nih, menurut aku gini, di saat pandemi ini justru potensi sebenarnya. Kayak kalau sampai YouTube-mu nggak ketonton orang, itu ada yang salah dengan dirimu gitu. Misalnya mainnya di YouTube, Instagram, kalau trafficmu turun, itu yang salah dirimu gitu. Ada yang salah dengan cara main idemu di sosial media gitu. Kalau misalnya biasa jualan online, terus jualannya turun, ya oke lah, orang daya belinya turun gitu ya. Tapi kan orang justru sekarang nggak bisa belanja offline, kok kita turun gitu. Let's see my YouTube channel lah gitu. Akhir-akhir ini kan view-nya nggak ada yang di bawah 100.000 kan. Dan ya aku bersyukur sih ada yang mau nonton gitu. Tapi itu part of kontribusinya pandemi ini. Kayak orang-orang jadi akhirnya punya waktu lebih untuk nonton gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin YouTube, pasti viewernya naik kan, karena orang-orang nonton YouTube gitu, orang-orang nggak punya kegiatan lain gitu kan.
Kecuali nonton RedTube gitu atau Pornhub gratis. Tapi kan pasti ada negatifnya juga kan. Kayak kamu tadi bilang masalah stres, terus nggak punya temen buat diajak ngobrol gitu. Apalagi kalau kamu di industri kreatif, I think ketemu orang, ngobrol sama orang langsung itu penting banget nggak sih buat proses kreatif? Jangankan itu, maksudnya tujuannya ke kafe itu kan bukan cuma sekedar meeting biar nggak meeting di kamarku gitu. Anyway, bukan nggak meeting di kamar sih, cuman biar aku juga di luar itu bisa lihat orang-orang, dan ngelihat orang-orang itu adalah cara untuk nangkep energi. Nah makanya aku selalu meeting ya di kafe, kerja pun di kafe, walaupun nggak ada meeting kerjanya di kafe gitu. Dan negatifnya lagi itu sebenarnya bukan cuma di sisi stres, tapi di sisi penghitungan cost per mile YouTube-nya, cost per mile iklan-iklan yang ada yang bisa kita lakuin. Kayak misalnya iklan biasanya dihargai, bukan logikanya kejauhan kalau harga iklan ya. Tapi gini, banyak produsen-produsen atau pengiklan-pengiklan yang cabut dari iklannya. Sehingga iklan di YouTube itu tuh sebenarnya makin sedikit gitu. Terlepas dari trafficnya yang makin tinggi ya. So, cara ngimbanginnya adalah ya view-nya dinaikin biar tetap seimbang. Gitu. Ada negatifnya, stres dan lain-lain, itu kan hal yang nggak terukur gitu. Cuman yang terukur itu ya tetap kelihatan, tetap ada gitu. Itu ya. Terus gini nih, kan tadi kamu bilang YouTube-mu kan rame, kan YouTube-mu itu ngomongin tentang tutorial edit video apa segala macam. Sekarang kan lagi ngetren nih, orang-orang edit video, orang-orang bikin YouTube, orang-orang bikin video di Instagram. Kamu sebagai konten kreator, apalagi sebagai konten kreator yang bikin video tutorial, perasaanmu gimana? Opinimu gimana tentang tren yang baru ini? Ya seneng sih orang-orang jadi mau belajar kan. Mereka sebenarnya ya, aku nggak berkaca dari orang lain, dari diriku sendiri aja. Saat kayak gini, kelok gini, itu jadi belajar banyak gitu. Banyak yang aku masuki akhirnya era dunianya gitu. Kayak misalnya bahasa Korea yang tadinya udah ketinggalan jauh, itu aku bisa ngejar lagi. Terus gambar, bahkan bikin alter ego Instagram gitu, yang mungkin orang-orang nggak perlu tahu gitu. Anjas punya akun alter. Anjas pamer tit. Dari sekian banyak orang yang mencoba bikin video, mencoba istilahnya populer di sosial media, pasti banyak juga orang-orang yang pengen dapat duit dari sana, terutama orang-orang yang lihat kalian ini YouTuber, konten kreator, hidupnya sejahtera aja gitu, nggak kena PHK, pemasukan kayaknya makin naik dan whatever gitu. Menurutmu gimana? Kayak nggak semudah itulah ya. Nah, tapi memang maksudnya ini kan jadi orang hidup itu harus punya mindset dan strategi. Nah, aku kemarin ceritain juga di story gitu kan. Mindset itu lebih ke pola pikirnya terhadap apa yang ada di lingkungan kita. Strategi itu teknis kita melakukan hal itu gitu. Nah, mindset yang sekarang perlu ditanemin ini adalah sekarang itu eranya industri kreatif. Aku saranin penonton yang nonton video ini nonton videonya Vian Flash. Dia ngebahas tentang bagaimana dunia ini sekarang nyari duit itu dari industri kreatif. Jangan dibayangin YouTube. Korea Selatan itu pendapatan besarnya juga dari industri kreatif. BTS itu industri kreatif. K-pop itu industri kreatif. Menyumbangkan hal besar. Nah, sekarang mindsetnya semua hal itu bisa dicari lewat industri kreatif. Fiverr terbuka lebar gitu kan. Yang artinya cari duit juga nggak seperti dulu yang emang harus offline semuanya, bahkan bisa dari kamar gitu. Nah itu mindset pertama. Mindset pertamanya adalah sekarang itu eranya industri kreatif. Yang kedua, strateginya. Gimana caranya masuk ke industri kreatif? Ada lewat startup. Jadi misalnya bikin platform atau apps dan lain-lain. Yang kedua lewat seni, lewat video, lewat musik gitu. Yang artinya ya memang udah terbuka lebar. Nah sekarang masuklah sesuai dengan passionmu. Passionmu apa? Nah kalau passionmu di bidang musik ya masuk musik. Jangan, nggak usah lari-lari ke yang lain.
Kalau di video ya lari ke video. Kalau emang di bidang film ya bikinlah channel film gitu, kayak ngobrolin film, itu pembahasannya bagus banget. Nah, Masih sempet-sempetnya promosi. Banyak dari orang-orang sekarang yang kena corona ini dulunya adalah pekerja di bidang yang offline banget nih. Kayak misalnya jual makanan atau apa ya, guru les privat yang harus ketemu, atau apa lagi ya, yang driver ojek online gitu. Sesuatu yang itu basisnya offline banget nih, nggak bisa di onlinein gitu. Dan mungkin passionnya di sana gitu. Siapa tahu ada orang yang emang passionnya menarik ojek kan, ada passionnya aku ingin berkendara menggonceng orang-orang asing gitu. Ada yang passionnya kayak gitu mungkin. Nah, bagaimana caranya kita beradaptasi dengan itu? Sementara opsinya belum banyak gitu loh. sebenarnya pertanyaannya bukan bagaimana kita beradaptasi sih, tapi itu pernyataan kayak beradaptasi atau mati. Jadi iya, kondisinya emang udah nggak bisa untuk nggak adaptasi, Kak Adit. Jadi mau nggak mau harus adaptasi. Bahkan aku pun yang tadinya nggak main Twitter. Tujuannya apa sih? Ya sebenarnya siapa tahu nih beberapa tahun lagi salah satu sosmed yang aku lakukan ini mati gitu. Nah kalau kita nggak expand ke hal lain, ya nggak bisa. Emang sekarang harus adaptasi. Bahkan nanti aku masuk ke Fiverr misalnya, ya itu pun part of adaptasi aku ke TikTok. TikTok itu kan goblok ya. Nah tapi aku masuk dengan video-videoku yang udah diedit dengan After Effects. Terus sebenarnya semua hal offline itu bisa di-onlinein sih. Sesimpel, selogis ojek aja deh. Ojek tuh kan dulu nggak logis ya online ya. Tapi sekarang hampir kita kemana-mana ketemu ojek online. Itu kan hal yang nggak masuk akal gitu. Belanja udah pasti. Sayuran abang-abang sayur sekarang ada sayur box gitu. Sayur box tuh dipakai loh. Medicine, GoMed dipakai. Nah, solusinya kalau misalnya kamu nggak kepikiran, misalnya gini deh, aku mau bikin satu hal online something gitu ya. Kalau misalnya kayaknya 5 tahun ke depan aku nggak bisa menghidupi deh. Kamu pikirin gini, ini online somethingmu ini bisa idenya dibeli sama startup besar, sama company besar. Jadi pikirnya nggak cuman soal dapat omset, tapi sahamnya dibeli oleh yang lebih besar gitu. Menjadi konten kreator itu bukan satu-satunya jalan keluar, ya kan? Jadi sebenarnya adalah kamu dulu kerja apa, ya adaptasilah kerjaanmu itu sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Kalau emang dulunya harus offline banget, ya sekarang gimana saya biar jadi online gitu kan? Karena concernku gini Jas, tentang konten kreator itu. Sekarang lagi banyak orang bikin konten nih. Semua orang menjadi produsen konten, terus konsumennya itu jadi apa ya? Jadi nggak seimbang gitu loh antara konsumen dan produsen, tau nggak sih? Itu concernku gitu cuma sih. Produsennya ya. Iya. Menurutmu gimana? Ya jadilah produsen yang nggak biasanya, gitu. Ada 2 cara sih masuk jadi produsen itu. Produsen yang produknya memang bagus dan produsen yang produknya bikin gempar. Nah, kalau misalnya emang produknya bagus ya sustainable karena orang nangkep apa yang dimaksud sama si produsen ini. Orang tahu apa yang dikasih sama produsen ini, something yang bakalan membuat kesehatan si konsumennya bagus. Gitu. Kayak terus karakter dari produknya itu juga harus dijaga terus gitu, harus dikasih ciri khas. Ini materi bisnis basic sih, namanya unique selling proposition ya. Jadi gimana kita mempunyai keunikan terhadap produsen-produsen lain. Nah terus ya itu sih. Terus ketiga masuk ke traffic yang memang sesuai gitu. Karena niche market ini tuh behaviornya beda sama hal-hal yang random. Kayak misalnya kita ngasih hiburan yang random deh. Itu kan semua orang nangkap hal yang sama gitu. Tapi kalau market kita dispesifikin, itu punya karakter pengikut yang memang seperti itu gitu.
Kayak stand up comedy itu hal yang random nggak menurutmu? Enggak. Spesifik. Enggak lah. Spesifik. Ada orang-orang yang mengincar background viewernya yang broken home gitu. Betul. Jadi jokes yang diberikan yang untuk broken home gitu. Termasuk slide-nya pun nggak boleh ada gambar keluarga. Iya. Nanti kiri dong. Lucu banget. Nggak, maksud aku ya. Tapi maksud aku kayak kalau kita punya spesifik market, sebenarnya nggak perlu takut juga akan persaingan yang ruwet. Pertama, kita passionnya dulu. Passion kita itu dijabarin jadi semacam beberapa description, yaitu misalnya content description, terus channel description, rumah kita itu bentuknya kayak apa, konten itu konten yang kita buat, sama satu lagi audience description. Nah, terus kita turunin jadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Aku mau buat apa? Udah. Terus standar tampilanku seperti apa? Karena standar tampilan yang bagus belum tentu bisa nangkep market yang cocok. Kalau marketnya menengah, harus ada yang namanya amatir by design. Jadi emang sengaja dibuat nggak terlalu wah gitu. Amatir by design gitu. Jadi udah masuk ke situ baru ngomongin siapa penonton aku, siapa pesaing-pesaing aku. Jadi dicatetin pesaing-pesaing aku gitu. Siapa nih orang-orang yang emang di bidang ini. Syukur kalau misalnya bisa masuk di area baru banget dan ternyata disukain, nggak punya pesaing. Gitu. Kayak misalnya ya pengen sih bikin yang stand up comedy itu kan masuk gitu kan. Nah, yang nonton itu kan anak-anak yang suka teknologi dan mostly orang-orang yang berhubungan sama teknologi itu kan garing-garing ya. Nah, jadi hitungannya pesaingnya dikit banget gitu. Dan kayaknya nggak ada anak stand up yang IT banget, nggak ada. Anak stand up anak motor ada, anak stand up anak ugal-ugalan ada, anak IT kayaknya nggak ada deh. Susah kan kalau mau dibawa kompetisi juga susah gitu. Bisa banget dibawa kompetisi malah. Oh, bisa. Sangat bisa. Oh. Kamu kumpulin aja sampai 1 jam terus nanti kamu ikut suci lah, Jos. Bisa. Waduh. itu. Oke, nanti tak compile jadi 1 jam. Bisa. Sebenarnya bisa, cuman nggak tahu media yang cocoknya ya. Pernah kepikiran untuk di YouTube waktu itu, cuman kok terlalu niche gitu. Nah, tapi justru kalau niche banget gini, sharing-sharingnya ke WA grup anak-anak niche juga, jadi perambatannya makin banyak gitu. Jadi itu terus yang selanjutnya itu ya lebih ke gimana kita munculin karakter kita sih. Karakter kita itu karakter yang seperti apa? Seperti video yang ada di belakang Anda, itu view-nya 5 juta view. Jadi saya bisa mentraktir donat 1 kelas. Pasar yang kita mau itu trial and error, tau gak sih? Kayak kamu deh. Kamu dulu kan awalnya nggak bikin tutorial kan? Betul. Awalnya teknologi kan? Iya kan? Awalnya kan nggak tutorial Adobe dulu nih, terus akhirnya kamu menemukan ini nih pasarku, gitu kan? Iya. Proses menemukan pasar itu seberapa susah dan tipsnya apa sih? Kadang gini ya, kita udah tahu pasarnya. Cuman konten yang kita kasih ini yang belum sesuai dengan pasarnya tersebut. Jadi kadang malah kita udah ketemu duluan gitu, atau kita sambil jalan. Sebenarnya sekarang tuh nggak perlu sambil jalan, kita bisa searching. Jadi nyusupnya gini, kita searching satu jenis konten, terus lihat view-nya seberapa banyak, terus marketnya seberapa sensitif sama hal itu. Kayak misalnya kita bahas BTS deh. BTS itu kan marketnya sangat sensitif ya. Jadi ketika kita bahas itu cepet naiknya, tapi resikonya tinggi sekali. Salah-salah ngomong, ya udah bisa keblokir accountmu gitu karena di report orang, karena mereka sangat sensitif. Nah, IT misalnya, IT itu kurang sensitif tapi lebih tahan lama. Kayak misalnya reviewer teknologi gitu, view-nya nggak banyak, tapi ketahanannya itu gila banget. Mereka itu bisa interaktif sama audiensnya. Tapi kalau K-pop tadi belum tentu bisa interaktif.
Karena kayak orangnya punya dunia sendiri-sendiri gitu. Nah terus potensi sponsor juga dipikirin sih dari awal Kak Adit. Kayak kalau aku bikin ini, itu aku dapat duit dari mana nantinya. Nah misalnya bikin yang rame-rame, jelas dapat dari iklan kan, iklannya banyak banget gitu. Gaming tuh iklannya banyak banget. Tapi kalau misalnya kita bikinnya IT, bikinnya tentang masak-masak, sponsornya pasti beda. IT bisa ngincer, mungkin bisa cari produsen-produsen gitu, yang brand-brand teknologi. Kalau masak-masak bisa propose ke mungkin Royco atau siapa gitu, bisa masuk juga. Jadi sambil mikirin juga jangka panjangnya gitu. Terus ya kalau aku bilang tadi sih nggak perlu raba-raba sih sekarang. Kalau udah ada marketnya, masuk langsung garap gitu, rajinin aja gitu. Cara keduanya, bikinlah heboh, bikin onar, itu follower juga naik. Misalnya kayak aku ngupload video ini tapi ku kasih thumbnailnya Anjasmara Dita pamer titit gitu misalnya gitu. Terus kayak enggak, kalau itu sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa beneran. Itu teknik itu udah nggak bisa karena sekarang YouTube algoritmanya udah masuk ke videonya juga. Oh, gitu. Jadi ada korelasinya. Nah, kalau mau yang kayak gitu misalnya cara membuat detol pakai hand sanitizer diffuser pakai detol. Okay. Nah, orang kan dislike dan yang nonton ke situ nggak semuanya mencet dislike, jadi view-nya nambah, terus diomongin sama orang. Nah ketika diomongin orang, YouTube tuh nangkapnya orang ini sedang digemari, dibicarakan. Jadi emang agak ada kerancuan, cuman makanya orang-orang bodoh yang melakukan hal-hal bodoh itu juga bisa naik gitu, karena diomongin orang. Gitu ya, demi duit orang rela jadi bodoh ya, ya ampun, hina sekali orang-orang. Iya, kadang-kadang maksudnya kebodohan dia biarin lah ya, maksudnya urusan hidup dia. Tapi kan bodohnya tuh ditularin ke orang gitu, itu yang jadi masalah. Soekarno bilang berikan aku 10 pemuda maka akan gonjangan dunia. Nah kalau 10 orang kayak gitu ngumpul ya, menghancurkan dunia, menghancurkan generasi ini Pak. Soekarno juga pernah bilang, katanya berikan aku 10 wanita maka akan kunikahi semuanya. Iya. Balik lagi ke tujuan channelku adalah aku tuh pengen sesuai nama kontennya ya, menumbuhkan harapan. Jadi aku pengen siapapun yang denger ini, sesedikit apapun yang denger ini, ketika mereka dengerin, mereka nggak lagi putus asa gitu loh ngelihat corona kayak gini, Indonesia kayak gini. Kamu ada nggak kayak pesan-pesan gitu supaya mereka tetap survive gitu di tengah-tengah corona ini? Ada kata-kata dari Bu Gita Kartini, habis gelap terbitlah terang. So kalau misalnya sekarang kondisinya gelap, tapi coba lihat positifnya deh. Omku di kampung itu aja pakai Zoom untuk meeting untuk kantornya dia, which is kantornya pun kecamatan gitu. Yang artinya maksudnya lihat kan, orang dipush untuk masuk ke industri 4.0 ini lebih cepat. Ketika orang yang awalnya nggak terlalu mikirin, sekarang mikirin karena dipush gitu. Jadi ngomongin harapan, aku malah nggak mikir negatif untuk sekarang sebenarnya, karena behavior orang jauh lebih bagus, orang lebih kreatif. Yang artinya kayak anak kecil aja, ketika dia habis sakit pasti dia akan muncul skill tertentu. Itu orang tua biasanya mikir kayak gitu. Dan kita sekarang lagi sakit, pasti di depan ada skill tertentu yang akan kita dapatkan. Itu. Thank you Anjasmara Dita. Terima kasih teman-teman. Aku tak closing ya. Makasih teman-teman udah mau dengerin sampai segininya. Nggak tahu berapa menit sih anjing. Tapi kalau kalian suka dan kalian merasa terberkati dengan sharing-sharing ini, silakan like, comment, subscribe channelnya Eno Bening. Saya Adit MKM, selamat malam. Makasih. Kok Eno Bening? Emang gitu. Emang gitu. Thank you. Closing channel saya emang gitu.